Jadi politik kampus menurutku harus dimaknai luas dan jangan sampai alergi juga. Tapi sebelum kesana aku mau mundur dikit deh. Ngobrolin sedikit soal masa lalu mulai sedikit, boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesini. Kamu sini. Udah lama ya ketemu ya berarti ya kita ya? Udah lama ketemu dan ini back to home ya. Kembali kandang. Soalnya Mas Mufti kan dulu teman berproses dari situ. Iya. Bahkan beberapa teman-teman tuh ngenalin kita karena postingan yang stand. Jadi kayak itu postingan viral ya tuh. Reach-nya itu 20.000. Sumpah memang beda itu ya. Pakai lomba gitu. Jadi semua berawal dari hal kecil kayak gitu. Betul. Dan itu tadi ya, karena mungkin aku pribadi ya ketika ketemu kamu di dunia kampus tuh ngerasa kayak kan kalian ketemu SMP ya. Jadi kayak berbeda banget sih. Kayak Iya kan? Lu yang berbeda karena lu tentu lebih muda. Iya. Sepakat. Dia dulu yang ngospek. Maksudnya lu ngospek. Iya, betul. Harus setara gitu. Iya, betul. Harus menerima gitu. Dengan terpaksa ya. Mas Mufti. Bisa aja emang. Tapi kan sebenarnya gini, banyak orang yang kemudian pengen ngobrol sama seorang holik gitu kan. Maksudnya karena kan sering kali ngerasa kayak kamu di mana-mana, tapi sering kali kan ya lebih ke mampir gitu kan dibanding kayak lama-lama gitu. Oh enggak ya. Aku bahasa Jawa ya. Aku naik acara BEM selalu menempatkan kamu fakultas berapa, fakultas apa. Terus biasanya muter sekali lagi tanya lagi ke orang yang sama. Ini orang tua emang. Ikut. Fakultas apa lagi? Antara nice try. Antara pikir atau emang yang nggak inget ya emang ya susah ingat. Iya sih, tapi ya memang kemudian kan apa ya, kan kemarin juga kita tentu berangkat dari titik-titik awal ketika kemudian dinamika kamu juga panjang kan tentunya kan kampus kan, dan mikirnya kan mungkin orang mikirnya kayak gimana sih orang kayak Khalid ini kemudian sampai detik ini gitu, tentu gitu kan pasti kan mikirnya, walaupun ya orang mikirnya kayak alah harus kebaca kan dari ketua OSIS di SMA segala macam panjang. Iya kata orang sih gitu. Tidak semudah itulah. Iya betul. Apalagi kalau ngomong SMP, kamu nggak jadi ketua OSIS nggak sih? Gagal. Jadi pertama toh. Orang Jawa mentok gagal. Nggak apa. Iya. Tapi kebentuk banget ya setelah itu ya. Mentalnya gitu, dimarahin Mas Mufti. Jangan dibuka semua di situ lah. Iya. Cuma tentu kan sebagai ketua kan akhirnya merasakan gitu ya dinamika politik kampus yang sebenarnya gitu, karena ibaratnya kan akhirnya naik pucuk ya, maksudnya akhirnya orang semua lebih gampang mensimplifikasi akhirnya perwajahan politik kampus saatnya juga kamu toh sebenarnya kan. Simply gitu. Nah sebenarnya mau nanya sih pandanganmu sekarang sebagai ketua BEM soal politik kampus secara umum kan itu kan udah sangat berbeda dong dengan tahun lalu, 2-3 tahun lalu itu berbeda kan. Kalau dari kamu sendiri gimana? Gue lebih junior dalam melihat itu daripada lu ya. Oke, boleh. Tapi kalau gue memaknainya, gue lu nggak apa-apa ya. Aman. Agak mendok dikit. Politik kampus itu menyentuh tidak hanya pada spektrum BEM aja, dunia BEM. Bahkan ya mungkin visipol ya semua ya, himpunan ada politiknya, organisasi apapun. Cuma kebetulan karena BEM mungkin punya nama besar historical dari dulu warisan dan dipandang cukup representatif dalam membicarakan isu sosial politik keluar, akhirnya itu menjadi satu wadah yang cukup sangat strategis bahkan sampai sekarang. Jadi kekentalan politik kampusnya lebih pekat dan akhirnya menuntut orang-orang paling kompeten untuk juga bersaing secara sehat harapannya berkontestasi di BEM tersebut. Jadi politik kampus menurutku harus dimaknai luas dan jangan sampai alergi juga gitu. Makanya sebenarnya juga keadaan kemudian politik kampus kan akhirnya perlu dimaknai bahwa lebih luas ya di himpunan di himpunan, kemudian teman-teman di fakultas gitu ya, dan bahkan nggak cuma legislatif doang, di legislatif juga sama, legislatif akhirnya juga perlu dimaknai bahwa kan tahun ini kan juga ada PMUP, terus teman-teman yang MPM di fakultas kan juga satu hal yang kemudian jadi pendidikan politik lah bahasa gitu kan sebenarnya kan. Dan politik bukan secara praktis doang ya. Betul. Ya. Dalam hal apapun. Soalnya sering-sering beberapa kali aku tangkap ya banyak yang alergi dengan BEM, dengan politik kampusnya. Seakan-akan itu terpisah dari kehidupan kita. Ya karena anak visipol belajar
politik is every Iya, in every corner lah. Iya sesuai kepentingan, mengelola seni mengelola kepentingan. Betul. Jadi itu sih. Nah kalau sentimen sama partainya nggak apa-apa. Selektif, maksudnya selektif. Iya, betul. Dan tahun ini ternyata cuma ada 4 doang yang maju tahun ini partainya. gitu? Iya, tinggal 4. PGR, FLP, PKB sama pas kemarin acara deklarasi damai itu 4 doang. Iya, 4 doang. Tinggal 4 doang, semakin sepi gitu. Dan sebenarnya menurutku jadi kita mengarah pada satu pendewasaan politik. Fusi partai mungkin. Enggak fusi kepentingan mungkin kalau fusi kepentingan. Tapi kalau partai kayaknya fusi agak susah ya. Tapi emang merge, tokoh-tokohnya merge, nggak tahu juga. Enggak, lebih ke akhirnya kanalnya lebih difokuskan. Jadi orang-orangnya funnelingnya mau ke sana. Yang ini sama ini sama lah, udah. Iya, betul. Tongkrongan iya sebenarnya. Bisa tongkrongan enggak benar tuh ya, bisa tongkrongan. Tongkrongan dalam arti luas. Iya, betul. Tapi sebelum sana aku mau mundur dikit deh. Ngobrolin sedikit soal masa lalu mulai sedikit boleh ya? Enggak ngomongin ini lahir kan kamu juga jauh. Iya. Enggak, tapi kamu segini. Menurutku kamu sebagai seorang mahasiswa tentu kan akhirnya titik-titik kehidupanmu kan jauh ya, dalam artian dari lahir di mana, sekolah, ketemu aku di Anyar gitu. Itu menurutmu gimana akhirnya berhubungan dengan kamu yang hari ini gitu? Memori kolektifnya maksudnya. Ya jawaban pendeknya takdir ya. Cuma Iya. Cuma gue gak pernah mengaitkan latar belakang pribadi dan keluarga terhadap bagaimana misal kiprah tanda kutip di politik meskipun masih level kampus. Emang ada kaitannya, artinya ya bokap nyokap gue orang teknokrat gitu ya, swasta maksudnya. Terus kakak-kakak gue IPA. Iya. Nah gue ini kan kecelakaan masuk IPS. Iya, betul. Gara-gara gue sombong SNMPTN. Nggak, itu Jangan. Masuk HI, belajar di HI juga ya bisa lah, cuma mungkin ada beberapa yang startnya di hal lain kayaknya. Iya. Tantangan itu yang membuat gue juga merasa punya ada opportunity di BEM misalnya. Gue punya waktu yang lebih besar, gue merasa punya experience yang lebih banyak. Ketika mungkin SMA ya titik baliknya. Iya. Maksudnya ya titik awal berkecimpungnya. Kayaknya ya udah dinikmatin lah, Bismillah. Jalan ini gitu ya. Iya sih itu. Karena memang kan sebenarnya banyak komunitas yang bertanya gitu, kenapa Mas Khalid di tahun akhirnya ada memilih jadi ketua BEM? Itu kan satu pilihan yang nggak lagi populis toh sebenarnya kan. Iya, udah gue 3,5 tahun. 3,5 tahun bisa. Betul guys. Tapi gimana menurutmu jawaban kalau tiap orang nanya gitu, Mas Khalid kenapa mau jadi ketua BEM ketika banyak orang akhirnya memilih lulus cepat, apalagi kan sosum ya, sosum masa lama gitu kan. Cepat. Ya ada jawaban lah ya, Iya. Ini normatif tapi ini mengakar banget di sebagai penguat gue ya, tapi lebih kayak gue 2 tahun sebelumnya di BEM juga, diingat lah gue belajar banyak dan belajarnya bukan secara normatif ya, banyak hal baru yang gue ngadepin di SMA dulu dan di organisasi sebelumnya. Gue sempat merasa sombong bahwa apa sih aku masuk organisasi kampus, gue udah kenyang gitu. Tapi BEM is a big new world dan ketika 2 tahun dapat banyak pembelajaran, gue pengen ini nggak terputus. Dan gue sebagai yang merasa paling experience di sana, salah satunya cara tidak putuskan itu gue bisa mentransfer adalah dengan jadi ketua BEM. Dan alhamdulillah gue merasa made it lah. Ya, dengan orang-orang teman-teman yang juga curious, antusias ya anak barunya itu luar biasa. Itu kelegaan gue. Jadi keberhasilan dan kepuasan gue tuh ketika anak-anaknya jadi kayak gini, mau belajar, bisa menyerap transfer knowledge-nya. Masa kayak mengkaryakan atau memberdayakan tadi ya. Iya. Senang banget. Bukan untuk klaim ya, bocahku orang. Iya. Cuma lebih bagaimana kemudian melihat seorang manusia berproses gitu. Iya, senang aja. Itu mungkin beda-beda ya preferensi orangnya. Betul. Kalau kita jadi sebagai santai dulu kan kulturnya dulu kayak gitu. Iya, melihat orang berubah gitu. Apalagi dulu mungkin kalau mundur sedikit ya di NF kan enggak, maksudnya gini. Konsep keren tuh akhirnya bermacam definisinya kan. Kalau dulu kan ada hafalan Quran, ya kan, kepemimpinan luas, basket, kedisiplinan, terus pengetahuan nilai. Jadi akhirnya keren tuh nggak melulu OSIS, keren tuh nggak melulu ranking 1, tapi ada banyak aspek dan spektrum yang punya kan akhirnya kan. Itu sih yang kemudian menurutku jadi akhirnya cara kita mendefinisikan kekerenan juga akhirnya berbeda toh akhirnya kan. Itu sih sebenarnya. Iya, benar. Tapi akhirnya berarti tadi sebenarnya gambaran soal esensi lembaga legislatif sama eksekutif kan akhirnya jadi satu hal yang sangat biasa menghadapi tuh tiap hari di kampus lah. Kamu kan berapa tahun dari nge-BEM
Udah berapa tahun? 3 sama. Ya 2,8. Oke, 2,8. Lagi eksekutif, aduh. Gimana ya menurut pandangan? Biasa nggak biasa ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, gue males deh gitu. Kenapa? Tapi itu oke. Jadi politik kampus itu gue lebih suka menafsirkannya politik secara konseptual, filosofis, bukan secara strukturalnya. Jadi kalau ada pertanyaan struktural seperti itu, debatable. Bukannya gue pro bubar atau gimana, Iya. ya. Tapi gue menaruh struktur yang ada sekarang adalah sangat perlu sebagai satu bentuk kontrol yang relevan, karena kekuatan besar ini, explosion yang besar juga harus dikontrol dengan kontrol yang kuat. Nah, MPM menurutku masih cukup relevan, dan bagaimana dinamika lah ya gue dalam 2-3 tahun belakangan. Tahun kemarin sih ya mungkin yang paling terasa ya sebagai mahasiswa. Ya gue menganggap transparansi, dan gue belajar banyak ya tentang memframe hasil-hasil kerja yang pasti ada kurangnya lah ya. Tapi bagaimana melibatkan pihak pengawas ya, legislator ini untuk juga bisa turut serta dalam menutupi ya, memberikan input-input. Jadi frame yang gue bawa adalah kayak gini. Ini mumpung masih politiknya kampus ya, organisasi mahasiswa, kita harus punya kontrol, punya lawannya. Tapi marilah berpolitik secara sehat juga gitu. Jadi gue bukan anti kritik ya, tapi kalau mau kritik ayo lah. Tapi lo harus mengakui juga bahwa ada capaian-capaian seperti ini. Dan cara lo memberikan input adalah bukan dengan langsung menjatuhkan, karena lo gak bakal memperbaiki apa-apa kalau menjatuhkan. Nah, jadi mari kita ini bareng. Dan dulu dengan komisi 2 gue banyak deket, dan alhamdulillahnya enak ya MPM. Nah tahun ini mungkin karena kan nggak ada komisi yang khusus ke ketua ya, aku ngobrol sama pimpinan MPM ya, aja santai. Dan gue lebih banyak transfer pengalaman juga ini dan sebagainya. Itu penting, sangat pentingnya kontrol. Berarti sebenarnya kontrol itu masih dianggap relevan berarti ya secara sistem tadi. Sangat relevan. Dan gue selalu jadi yang menyayangkan ketika kontrol itu melemah dengan kondisi aktual sekarang. Gue selalu yang bilang ke MPM, meskipun gue bilang beda kadang ya. Kondisinya berbeda. Ayo tolonglah teman-teman BEM ini punya gawe seperti ini A, B, C, dan sebagainya. Ini celahnya di sini dan sebagainya. Gue terbuka dalam beberapa hal. Nah ini harus dioperasi. Cuma mungkin kan dinamika MPM juga gue bisa intervensi jauh. Ngasih saran aja. Tapi emang gue sebagai mungkin gue udah tahun ya UF ya, dan jujur kemarin ketika gue naik di presiden beneran juga kaget kapan jadi beneran ya jadi presiden. Jadi orang kaget gitu loh pas jadi presiden beneran, karena kan DPM UF 2 tahun kan. Tapi sebenarnya poin pentingnya menurutku adalah bagaimana kemudian ketika aku dalam MPM tuh aku melihat bahwa tidak lagi di situ narasi, seringkali soal kepentingan yang lebih ke dendam pribadi gitu, maksudnya dendam antar kelompok gitu loh. Personal. Jadi akhirnya perpecahan kelompok ini tidak menjalankan MPM. Padahal harusnya sebenarnya kalau misalnya di MPM kita masuk, ada semacam kayak fakta antar mereka untuk nggak fokus pada warna lagi, tapi fokus pada kerja kan. Yang bisa DPR pusat Iya, tapi kan paling nggak mereka sepakat kalau pleno datang. Itu minimal itu dulu. Sedangkan sekarang hari ini kan memang ketika pada MPM lah ya, karena aku juga dulu pernah jadi MPM 2 tahun dan aku ngeliat emang terlalu terfokus pada kepentingan, sedangkan akhirnya BMKM-nya exposure tinggi tapi kontrolnya juga tadi kamu bilang kan nggak cukup optimal. Itu yang kemudian partainya milih orang juga jangan asal-asalan jangan sekedar kuantitas ya. Partai yang terbukti kualitasnya siapa? Beneran saya endorse nih. Karena sebenarnya di sisi lain, karena aku coba ngutip kalimat Mas Aul yang kemarin, karena di Bundaran prinsip kita adalah kita nggak mau ramai sudah ramai, tapi ramai dengan nilai gitu. Kelihatan saya kenal beberapa ini. Iya, itulah makanya. Tapi mungkin itu cukup mungkin ya. Itu tugas Anda Pak Pres. Iya. Tapi ya semua orang bertanya kan pasti kan soal seorang Khalid ini dari dulu banget masuk kampus gitu ya, tentu memegang nama besar sekolah dan Ladan. Ya ampun. Enggak, maksudnya SMA 1 dan ketua OSIS kan. Terus gimana tuh? Cerita sedikit dong soal tadi dari lu masuk UGM terus sampai yang detik ini ketika udah orang bilang kapan masih lulus gitu. Itu gimana tuh? Coba mungkin sedikit cerita lah. Masuk UGM dari SMA 1. Sebenarnya sebagai orang Jogja juga, tinggal di Jogja, SMA di Jogja, tantangannya tidak terlalu berat lah ya. Aku fair gitu. Temennya ada, ekosistemnya sama.
adaptasinya juga mudah. Sering dianggap gue Jawa sentris. Polit kalau ngomong pakai bahasa Jawa terus, tidak mau menyesuaikan. Sorry guys, itu kebiasaan. Yang gue ada juga lancar kok. Iya emang. Nah tantangan itu, mesti kalau sebut sebagai kesempatan ya, privilege lah. Privilege itu awalnya aku biarkan sebagai ya udah given dan berjalan status quo aja. Artinya kayaknya kan aku dulu termasuk males lah ikut BEM-BEMan gitu. Akhirnya nyoba lomba, di lomba sama Mas Mufti dan Mas Dias dan teman-teman lain dapat banyak experience yang itu nggak aku dapatkan ketika ini. Dan aku dulu masih incar teman-teman sebagai alumni Forum OSIS Jogja. Menurutku juga satu wadah yang melahirkanku saat ini juga. Apa tadi poinnya lebih ke apa? Bagaimana tadi perjalanan mungkin secara singkatnya dari. Nah, kenapa masuk BEM? Titik poinnya adalah dulu saya diajak oleh senior saya, Mas Farhan itu. Oh, justru Mas Farhan justru. Menteri Adkesma. Iya. Nah, jadi aneh juga. Farhan itu kan Presma sebelumku. Dia itu tidak ada polemik kampusnya sama sekali. Iya. Betul kalau bilang. Kenapa bisa bilang itu, dia alumni, maksudnya cuttingku. Dan satu tim basket juga. Dan begitu dia ngajak, karena sebenarnya kan di advokasi. Advokasi di Fisipol nggak terlalu sibuk, nyambi aja pas itu. Nah terus Farhan melihat, oh ini adalah bisnis advokasi, tarik kita jadi wakil menteri sebagai sama teladan. Yaudah kita ada. Karena itu COVID juga, artinya karena COVID harus lebih banyak terjun, bantu dan ide-ide yang adaptif. Ya lebih banyak interaksi juga sama Mas Sultan ketika itu Presmanya. Oke lah, jadi dapat banyak akselerasi dalam kesempatan itu. Terus ketika Farhan menang, ya udah dipindah jadi mahasiswa. Oke, gue merasa udah kayak gitu ya. Iya, kayak nyaman di BEM karena learningnya tuh cukup banget. Learningnya cepat, learningnya banyak. Mahasiswaan, begitu ada semangat jadi ketua BEM, ini nih. Maaf teman-teman. Ada brokernya nih salah satu. Akhirnya, oke, bigger challenge yang gue yakin juga bigger opportunity dan gak menyesal gue sekarang. Meskipun hantamannya mematikan, tapi ya harus pasti ada benefit material non material gitu yang harus kita maknai. Soalnya dulu ingat banget orang tuh pada bilang kan kayak ngapain sih Holid pindah dari Menko ke Ketua BEM itu kan sedekat itu gitu kursinya, mau nggak sih? Kan cuma kayak geser kursi doang kan soalnya. Nah itu kamu nggak tahu gimana? Jarang ya? Kayaknya belum ada ya? Belum ada, jarang. Iya, atau suara lainnya tuh kok betah banget sih 3 tahun di BEM. Itu jarang, biasanya kan fakultas. Naik fakultas. Kenapa ya? Kenapa bingung? Mau bergeser kan orang bilangnya kan Menko sama Ketua BEM secara tupoksi kurang lebih mirip ya. Kalau tupoksi kemahasiswaan sama Ketua BEM itu cukup jauh. Jadi kemahasiswaan itu sebenarnya dalam geng-geng Menko. Oke, boleh pakai lah bahasa. Yang terlalu bersentuhan politik praktisnya. Jadi ya huri-huri aja lah. Good cop. Good cop. Jadi gue selalu menjadi good cop. Atau salah satu temanku tuh pernah bisiki, kowe iki kamu tuh hidupnya tuh lurus-lurus gini. Bahaya nih, kowe tahu nggak pernah ngerasain jatuh. Coba lah tantangan yang lebih gini lah. Gitu. Coba itu salah satu yang bisikku dan salah satu menjadi motivasi tertantang dari ketua BEM. Sementara ketika dulu kita pemilih kopi wine, pra pemilih kan dia bisiki juga, tahun ini bakal sampah bakal banyak tantangannya. Iya betul. Gue merasa itu sebagai ketika gue kaitkan sama omongan temen gue, itu sebagai satu challenge yang malah memantapkan. Bismillah gue. Kayak merasa kayak tertantang gitu malah ya. Ya di awal dulu gitu. Oke. Lama-lama. Tapi akhirnya maksudnya berarti di lapangan real ya bedanya antara ketua BEM yang kesana kemari ngurusin semua hal sama kemahasiswaan tok kemarin. Tambah 300%. Oh banyak ya berapa ya? Lipat aja. Iya kalau lipat ya. Ritmenya sama sebenarnya, harus dibaiki. Maksudnya ya daily lah ini. Cekap. Cuma ininya banyak. Even misalnya gue sebagai ketua BEM justru memilih untuk tidak terlalu bersentuhan dengan mahasiswaan banyak. Perintilannya ya. Masih aja ke Afif itu. Dia harus lebih banyak sih. Jadi dua hal yang baru, dua dapur yang berbeda ya. Dan kan selama ini orang mungkin bilang kayak ini Mas Holid kayaknya jarang juga di kampus, cukup sering apalagi akhirnya mungkin ya sering ke Jakarta, kemudian audiensi dan lain sebagainya itu gimana tuh menanggapinya? Oke. Ngobrol miring gitu. Yang pertama, mohon maaf sih cuma kuliah ya. Jadi skripsi aja. Iya betul. Aku tuh ketemu dos bingo di rumah makan, nggak di food court game langsung.
Aku tahu gitu. Ya itu yang pertama, maksudnya alasan nggak tahu logis atau tidak ya, Iya. bisa terima atau tidak, meskipun dalam hal-hal yang lebih kultural, misalnya event-event, mesti biasanya yang undang-undang itu jamming-jamming, Iya, iya. anak-anak berfakultas atau jurusan, atau ya sesimpel acara-acara di ini, Univ, ya itu, kreasi. enggak, kalau itu yang internal BEM, ya itu yang rame-rame tuh, misalnya kayak manifest, Oh, iya. jejaring For gitu kan, UKM berarti kebanyakan. ya entah UKM juga atau sama komunitas. himpunan kebetulan. Jadi himpunan. kedekatan gue dengan beberapa orang yang kebetulan juga mungkin menjabat sebagai beberapa ini, itu ya aku jaga betul dengan berusaha Iya. hadir ya. Mungkin hadirku juga tidak merambah banyak. Iya. Jadi sesuai, tapi di akhir kenapa sering ke Jakarta? Ya karena memang akhirnya salah satu yang ingin aku munculkan adalah menghadirkan ya metode voice gerakan baru, bagaimana menyampaikan Iya, isu, kajian, rekomendasi itu salah satu caranya dengan tepat langsung stakeholdernya, tanpa meninggalkan cara-cara lama yang selama itu efektif dengan momentum terkaitnya. Betul. Gitu. Ya, tapi memang Kejar-kejaran dengan waktu loh. iya betul. Dan memang kalau aku lihat bahkan kemarin Adit pun sempat nyempetin ya, maksudnya memberikan kritik ke Valdo Maldini. Iya. Oh, gitu kok. Enggak, cuma lihat di story lah. Berarti kan sebenarnya bahkan itu juga by design bahkan kan, berarti kan sebenarnya Harus undang-undang. by design. Iya. Ya, itulah. Tapi emang kerasa sih, maksudnya ada beberapa orang juga yang kemudian mengapresiasi ketika akhirnya alokasi energinya tidak lagi kemudian di jalan terus, tapi kemudian akhirnya dibawa ke hal-hal yang lebih esensial mungkin kan di dalam parlemen. Maybe. Beberapa orang akhirnya melihat, oh ini, tapi terlalu banyak di sana. Jadi kita tuh kan gampang jenuh ya, generasi gampang jenuh. Betul. Jadi emang harus lebih variatif, bukan artinya berpindah Iya. 100% metodenya. Nah, variasi-variasi itu yang menurutku tantangan teman-teman BEM sekarang, bahkan semua organisasi siswa juga. Akhirnya menciptakan sebuah kombinasi gitu ya, jadi nggak cuma kombinasi. Oke. Berarti tadi coba kalau aku ulang, berarti tadi kan berarti kan di di advokasinya dia masuk Sipol, kemudian naik jadi wakil menteri, nggak lama ngegantiin PLT menteri toh. Lama, Oktober lah baru. Iya, habis itu maksudnya ya sebentar itu, habis itu geser lagi ke Menko, geser lagi ke Ketua BEM. Makanya akhirnya orang bilang kayak pergeseran yang paling banyak kayaknya saatnya kamu di dalam sejarah BEM ya, dari wakil menteri, PLT menteri, gitu kan. Pecah rekor ya. Pernah PLT kedua juga. Iya. Oh iya. betul. Ya, gue bersyukur dalam hal belajarnya ya. Iya. Iya, bukan merit cuma. gitu. Nah, gue tuh pernah bilang ke Afif, jadi merit yang gue lakukan sama orang lain kan, gue makanya jadi beban diri loh. Iya. Afif kan misalnya mau maju katanya. Iya. Sorry. Gitu ya. Gue jagain. Iya. It's his choice. Iya. Tapi sebenarnya tadi soal merit ya, mungkin sedikit nyinggung ke sana. Menurutmu soal meritokrasi di BEM KM pun menurutmu gimana pandanganmu? Orang-orang mungkin ada beberapa yang bilang ini mah murni disaring aja orang kalau mau naik jadi menteri. Apakah kemudian di selain meritokrasi juga satu hal yang kemudian diperhatikan sama teman-teman BEM ketika mereka? Nah, itu gue seneng. Tapi satu tantangan yang harus dijawab juga oleh praktisi politik kayak ente. Jadi gue senangnya adalah ya ada sedikit garansi tentang keberlanjutan, meskipun tidak mungkin sepenuhnya ya, keberlanjutan minimal dalam hal komunikasi dengan sebelum-sebelumnya lebih enak, gak ada barrier politik karena orang juga tahu aku mungkin berbeda dengan backingannya dengan sebelumku. Tapi ya selama itu rasional, masukan-masukan sistem yang perlu dilanjutkan, ya udah kita evaluasi, kita adopsi lagi, kita bentuk dengan cara yang baru fair. Apakah sistem merit dan berlanjut itu akan aku pertahankan? Ya tentu nggak bisa dijamin juga. Tapi akan menurutku perlu sedikit dibangun fondasi yang bisa relevan dengan semua. At least beberapa tahun mendatang. Jadi beberapa yang aku siapkan spiritnya adalah seperti itu, menjaga supaya BEM ini bisa agile dengan tantangan adaptivitas yang tinggi, daya jualnya juga bisa terus lebih meluas manfaatnya, tapi tidak dalam rangka untuk mengekang ini ya, latar belakang saya pun bisa masuk dong, gue pikir gitu. Dan berbasisnya harus kompetensi sekarang. Betul. Tantangannya itu ya. Iya. Tapi emang akhirnya itu yang kemudian soalnya orang khawatirkan ketika masuk BEM dan dia nggak punya warna, sering kali begitu kan? Iya. Aku tuh nggak punya warna, apa bisa naik kan gitu kan sering kali kan kemudian muncul. Iya. Nah itu. Iya.
Meskipun apakah warna perlu, menurut gue termasuk ya, to be fair agak menyesal, ada penyesalan dikit karena gue nggak berrelasi banyak di Ormek. Ada penyesalan, ada senangnya juga. Iya. Nah, jadi menurut gue itu juga jangan sampai jadi pembatas. Oh ya udahlah, gue butuh lompat aja kayak masuk kulit. Jangan bro. Okay. Lompat jatuh kan susah. Iya betul. Ya sesuai inilah ya, sesuai preferensi masing-masing. Tapi itu ada resiko tadi ya, resiko ketika. Jadi selain dalam pemilihannya, MPM juga harus beradaptasi dalam hal pengawasannya. Ini betul. Gue nggak tahu tapi. Iya. Lempar aja dulu. Iya. Tapi memang menurutku secara sistem juga perlu dibenahi dan itu harus berarah menurutku antara MPM. Dia nggak bisa kemudian MMKM tanda terus atau mungkin MMKM yang akhirnya ya abai juga. Ya, semua korek sistema kan. Iya betul. Ada gitu masih mewah lah. Apa biasanya UU berbasis UU ya. Iya. Cuma ya UU-nya juga tidak funding. Betul. Karena menurutku ada kesini ya menurutku secara sistem sebenarnya KMUGM semakin mirip ke nasional. Baik secara baik dan buruknya nambah. Baik dan buruknya makin mirip. Oke. Iya kan? Kenapa? Ya MPM apakah perlu dianggap sebagai negara? Nah, kutip tadi ya. Itu juga debatable ya, bisa discuss. Iya. Jadi diskusi. Betul. Tapi kemudian ini, akhirnya orang bertanya nih hari ini kan sekarang kan arahnya kan mungkin lebih ke pragmatisme gitu kan, orang akhirnya mikir untuk magang lah dan lain sebagainya. Cuma kemudian akhirnya baru bertanya sebenarnya relevansi BEM bukan dalam KM malah dalam tataran yang lebih luas lagi di masyarakat seperti apa sebenarnya sih, termasuk ke aspek politik, sosial dan lain sebagainya gitu. Dalam banyak hal ini selalu kita bicarakan ya. Dan itu yang jadi visi gue setahun ini, gagasannya adalah memang fokus pada revitalisasi dalam arti mencari advantage spesial dan itu kita tajamkan. Kita itu yang kita jadikan ini. Ya tercermin dari misalnya kita ke DPR itu kan memainkan special advantage yang berdasarkan analisis kami ya. Kesimpulan sementaranya adalah setidaknya dalam hal pengabdian kemahasiswaan itu mahasiswa misalnya rektorat melakukan pengabdian everyone juga kan. Tapi dalam hal misalnya siapa yang bisa terdepan dan setidaknya punya resource ya, itu penting juga untuk melakukan satu advokasi sosial politik. Advokasi kan ada risetnya, ada juga penyuaraannya, kajian dan sebagainya. Itu BMKM setidaknya punya resource tadi. Artinya maksudnya resource secara kompetensi dan juga peluang waktu dan sebagainya. 18 dan semuanya. Iya betul. Dan tentu kita terjejaring juga dengan para akademisi. Ketika kita misalnya mau maju, kita harus mikir dulu dong, model jejaringnya juga apa. Nah, model itu yang membuat kita juga bisa agile, bisa nggak malu-maluin juga bawa suara atas nama UGM. Dan menurut gua apakah itu berpengaruh juga di tataran nasional? Somehow enggak sebenarnya. Karena semakin banyak sebenarnya pemerintah kan dengan muka ruang demokrasi semakin banyak didengarkan. Misal tataran ekonomi dia akan lebih mempertimbangkan pendapat pakar. Tapi dalam hal-hal yang tertentu, misalnya dalam MBKM yang menjadi concern kita salah satunya, itu penting karena no one bisa berkata secara valid sebagai customer selain kita. At least kalau ekonomi terkadang ada juga perspektif mahasiswa gimana nih, nah itu penting juga. Jadi mengisi itu penting. Begitu dalam pengabdian banyak kita juga menganalisis terus ya. Apa ranah pengabdian yang belum ada nih. Jadi fokusnya sekarang BEM memang harus urung ono diisi. Nah, kenapa yang diisi dulu perlu BEM? Karena menurutku agility dan resource-nya juga paling fluid. Nah, kalau nanti misal kita udah diisi terus diisi sama lain, oke lah, tinggal cari lagi ya. Itu babak alas. Itu babak alas. Buka jalan lah ya. Berarti sebenarnya selamanya juga salah satu yang kemudian diterima di pemerintah stempel BEM tadi yang kemudian boleh masuk, karena tadi kan kalau aku lihat kemarin juga teman BEM nggak cuma BEM UGM doang kan yang bisa masuk kan, yang kemarin audiensi. Iya, pengakuan itu masih besar. Betul. Kita harus juga menjaga kepercayaan itu dengan punya produk-produk yang berkualitas. Karena tadi menurutku tanggung jawab akademisnya yang jadi berat kan, karena kan kita sebagai yang berkajian nggak bisa kan cuma kayak masuk menolak kan nggak begitu kan. Terus ada kajian yang komprehensif tentu kan, ketika menolak itu kan. Iya, itu sih kemudian. Ada semua undang, mesti ya biasanya ada undang-undangan. Iya. Kan bisa 3-4 kali. Nah, kalau semuanya kita isi dengan rekomendasi bisa aja. Misal hari ini KPU, besok KPK, besok tanggal 1 ini KPK di ya mumet. Iya. Mumet. Tapi paling nggak dengan diskusi informal, nggak semua harus dengan produk tangible. Betul. Karena tuh ibaratnya kayak nampolin orang-orang pakai kajian nih, ini kajian gitu. Tapi jajannya sebenarnya jalur itu sebanyak itu. Iya.
jadi itu yang harus dioptimalkan. betul. Itu sih yang menurutku akhirnya jadi satu diferensiasi ketika kepemimpinan milenial ya. Karena kan kemarin mungkin Mas Fatur sebelumnya juga ya mungkin memberikan cuma 1-2 kali doang kan. Kalau aku lihat soalnya akhirnya gerak eksternal justru lebih agile tadi yang mau bilang untuk masuk ke berbagai lini tadi gitu. Menghitung gerakan masanya juga Ya. gede-gedean Mas Fatur. Yang Sultan juga ada omnibus. Ya. Nah tapi salah satu dilema kita yang discussable juga adalah tentang apa namanya ketabuhan positioning BEM yang selama ini berdiri stigmanya tuh berdiri harus jauh dari lingkaran kekuasaan. Harus jauh menjaga jarak, even bahkan misal dengan beberapa misal UGM punya banyak alumni dalam pemerintahan, ketika ada approachment atas nama alumni itu kemudian udah ditaruh dulu barrier-nya. Ya barrier itu penting, selektif. Betul. Kita bisa narik dulu, tapi apakah hal itu harus menjadi tolak ukur bagi kemurnian gerakan atau moralitas gerakan itu sendiri? Sebenarnya nggak sepenuhnya juga. Ya moralitas itu kan tergantung bagaimana kita kemudian nanti bisa bergeser juga. Ya, punya argumentasi, punya rasionalisasi, justifikasinya apa, dengan berbasis pada moral kita sebagai mahasiswa yang perjuangkan objektivitas ilmiah kan. Betul. Nah itu sebenarnya ketabuhan itu yang sebenarnya masih jadi dilema tuh, jujur aja. Dan itu nggak mudah. Betul. Memang ini ya, bahkan jangankan di tataran KMG mesti banyak debat. Tataran antar BEM misalnya itu juga positioning beda-beda. Nah titik poinku adalah kita nggak, kami nggak akan menyalahkan juga, menganggap itu sebagai variasi gerakan, dan menurut itu ada poin saling melengkapi tadi. It's okay. Lu mau gerak ini dan sebagainya gitu. Bahkan ketua selanjutnya misalnya ketua BEM siapapun, kalau memang beda caranya, it's okay. Iya. Itulah. Tapi paling enggak cara itu udah pernah dilakukan dan boleh dilakukan dan bisa dilakukan. Silakan dinilai. Iya. Dan that's my way juga. Ya lu kenal gue lah. Iya. Gue orang sini kurang. Pokoknya konkret wae lah kan. Sini kan pokoknya konkret wae kasih lah kajian kan gitu kan anak-anaknya. Konkret wae, pokoknya gitu. Tapi bukan maksudnya gue nggak mau turun ke jalan. Masih kok kalau kulihat masih, cuman mungkin akhirnya tren tuh bergeser juga tuh akhirnya kan. Walaupun kalau kulihat juga sebenarnya teman-teman BEM juga masih cukup apa ya, konsisten dalam kamisan juga tetap turun terus sejauh yang paham ya. Tergantung di, kadang aku juga diingetin dulu sama anak misalnya. Jangan datang loh. Jangan lupa wes. Kadang lupa juga. Sore itu lupa ya. Iya kami sore lupa. Tapi akhirnya gimana? Melihat dinamika apa namanya? Utama mungkin mengarah ya ke teman-teman, kan tahun depan 2023 kan, pas tahun sebelum pemilu. Nah menurutmu pandangannya apa akhirnya? Berarti proyeksimu lah sebagai orang yang sekarang ada duduk di kursi nahkoda ya orang itulah, melihat dinamika politik sekarang, kemudian bagaimana kemudian kita menghadapi tahun depan yang akan sangat semarak nih pesta demokrasinya, bahkan boleh masuk kampus kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah ya. Iya akan lebih masih kemungkinan. Nah menurutmu bagaimana kemudian gambaran keadaan lapangan maupun apa yang akan dihadapi sama BEM lah pada tahun depan? Terhadap BEM ya Bang. Wow, ini menarik. Mungkin kita kan ngerasain ya 18 ngeliat dikit lah. Terutama 19 yang gue ikutin, yang Fatur, perjuangan KPU juga dan sebagainya. Yang gue rasakan sekarang adalah event 2022 sendiri, tanda kutip, terutama BEM UI yang ini cukup besar, itu cukup ditarik-tarik. Meskipun berusaha juga masih nggak jelas dan sebagainya, tapi tarikan-tarikan itu ada dan tentu harus kita sikapi secara sangat selektif karena ini udah tatanan praktis ya. Betul. Nah, apakah memungkinkan untuk kita misalnya masuk main ke kampus, misalnya para perusahaan main ke kampus nggak masalah asal adu gagasan dan sebagainya ya penting. Maksudnya sah-sah aja kalau adu gagasan, tapi ya one step before-nya adalah sebelum membangun narasi kampanye yang berkualitas di kampus, ya berarti kultur politik selama ini yang masih banyak gontok-gontokan karena polarisasi, identitas dan sebagainya, korupsi. Kampanye kan kita identik dengan hore-hore, geber-geber, bagi duit misalnya. Serangan sajar. Stigma yang kita tolak kan sebenarnya itu. Nah, apakah ada arah untuk bagaimana BEM bisa sebelum burusanya muncul ya siapapun? Nah, fokus yang berusaha aku, teman-teman BEM, teman-teman BMTI juga kita ngobrol kemarin kejar adalah kita fokus mendudukan mahasiswa ini sebagai satu part of pengawas pemilu dan edukator pemilu juga, dan juga kita dorong adalah value-nya tentang membangun politik yang lebih sehat. Kita no polarisasi dan juga politik money. Nah, tantangan ke depan gimana? UGM apalagi?
bukan dia semua. Iya, bahkan kemarin dibicarain si Master ya. Ingat nggak? Ada Twitter. Iya, itu kenal banget kan di post sama beberapa pengamat politik juga. Ini akan sangat menantang, tapi juga akan lebih enak dalam arti misal yang penting adil aja, yang penting imparsial, semuanya dapat. Kalau misal mau didudukkan sebagai satu ini gagasan ya, adu gagasan, semuanya dapat didebatkan secara ilmiah dan ya inilah ya BEM juga sepatutnya tidak bergerak sendiri. Ya. Dalam arti tidak bergerak sendiri apa ya, misalnya juga kalau ngomongin isu apa, jangan merasa paling eksklusif dan ini jaring doang lah. Itu mau ngomongin tentang bagaimana para calon berusaha ini berbicara tentang isu korupsi, kelingkungan, itu kan juga libatkan orang-orang supaya ada koreksi gagasan juga dari kita sebagai masyarakat sipil. Itu sih. Justru nggak harus ya, tapi akan lebih keren kalau kita bisa exploit privilege itu untuk benar-benar memasukkan bahwa kita nih mahasiswa nih, masyarakat sipil yang kita gandeng itu juga bisa terus intervensi gagasan para berusaha ini dari awal, dan ketika siapapun yang kepilih nanti ya penting kita terwadahi. Iya, lo harusnya ingat juga lo kita pernah ngomong gini gitu. Iya. Tapi ada jaringan itu yang harus bisa kita gunakan. Karena emang sejauh ini emang kalau lihat di politik nasional ya, semakin jauh akhirnya pemerintah sama CSO tadi kan, civil society organization gitu. Karena kan akhirnya tadi mereka lebih dekat dengan kepentingan mereka gitu ya, dan tadi makanya kemana aku juga sepakat bahwa jangan khawatir ketika mereka membawa gagasan, justru gagasan itu harus kita patahkan dan kita balikan gitu pada mereka, dalam artian bahwa gimana caranya ya jangan kita ikut kamu tapi kamu yang ikut kita gitu kan. Toh kita juga dianggap sebenarnya kalau boleh dibilang ya semacam kayak nggak bisa bilang masyarakat, tapi juga nggak bisa bilang anak kecil, karena kita mahasiswa ya, kita punya ilmu tapi kita juga belum nyampe terjun ke masyarakat. Akhirnya karena kita juga dekat dengan dunia akademisi di kampus, maka debat di dalam kampus menurutku akan jadi tekanan sendiri buat para calonnya kan, ya nggak sih? Nanti kalau kita ilmunya belum matang ya, kita punya loss gitu. Kita mau ngapain lah, mau bicara lantang. Dan dia sepakat juga, kalau memang membawa ke kampus adalah satu bentuk kemajuan politik, kontestasi ke depan, itu justru BEM bisa untuk menjadi garda terdepan, memastikan itu berjalan secara akademis dan mengawal dampaknya terhadap intervensi aspirasi kita pada para berusaha. Jadi memastikan juga harus sampai situ. Ya kalau sampai cuma jadi proyek-proyek ya, atau cuma sampai di naturalisasi saja, cuma naturalisasi doang nggak didengerin, juga masalah juga sih. Cuma buat ini tokoh-tokoh datang dari itu ya janganlah. Jangan. Kasihan BEM juga. Betul. Dan tadi harapan juga aku sepakat tadi soal bagaimana kemudian BEM harus jadi satu hub ya kan, jadi satu tempat wadah bersama juga buat teman-teman BEM fakultas lain untuk bersuara gitu. Mungkin BMKM secara resource banyak, tapi tentu yang bisa speak up di depan dan adu gagasan dengan calon yang tentu udah sangat matang ya dalam politik itu kan nggak banyak. Nah makanya sebenarnya harapanku ya berarti imajinasiku lah, kalau kita bisa imajinasikan, anggaplah kemudian kita ketemu di GSP, kemudian calon didudukan di situ, harapan teman BEM lain juga ikut bersuara dan mempertanyakan gitu dengan bidangnya masing-masing, karena berarti menurutku ke bidang itu yang kemudian aku selalu ingat dulu karyanya Sultan pas ngadain pengawasan piungan, bener ya piungan ya? Oh Farhan ya kali ya. Farhan yang ngadain pengawasan piungan itu kan kemudian komprehensif tuh ketika pengawasan. Nah itu yang kemudian kita cari bahwa ketika mereka disasar dengan ibaratnya mungkin pisau kita kecil cuma tajam-tajam semua, itu mungkin lebih berdampak dibanding mungkin pisaunya gede cuma tumpul gitu kan. Itu yang menurut saya buat lapuk enak kalau gitu. Iya betul, sepakat. Tapi kan nggak perih-perih amat. Itu sih, jadi emang itu menjadi satu otokritik juga dan refleksi yang kita berusaha hadirkan. Spirit kita memang harus interdisiplin. Betul. Tapi apakah interdisiplin itu bisa selalu dalam tanda kutip diarahkan untuk satu tema yang sama? Betul. Belum itu juga ya. Itu ya tantangannya sebenarnya. Apalagi bicara soal politik lebih praktis, ini gagasan, dan ya mungkin tidak semua punya concern yang sama. Betul. Tadi tantangannya situ. Dan akhirnya menurutku hari ini kemudian BEM dan nggak cuma BEM KMUG ya mungkin ya, untuk BEM fakultas lain akhirnya kehilangan satu, kalau dalam ilmu sosiologi ya, kalau saya itu kita perlu semacam kayak musuh bersama dari luar. Nah itu akhirnya ketika sekarang kita disibukkan dengan banyak distraksi isu, akhirnya hilang gitu. Akhirnya gerakan itu nggak bersatu, itu nggak sih salah satu faktornya? Cukup, sangat berasa. Bahkan
mungkin dengan mengawasi kebijakan rektorat misalnya. Ya BEM UKM pasti ada tanda kutip ya punya tanggung jawab untuk terus konsisten sama forum advokasi misalnya. Tapi bagaimana yang melibatkan supaya isu itu bottom up dari case yang di fakultas itu yang menjadi tantangan. Tapi ya bagusnya juga pengawasan pembahasan isu di tataran fakultas juga lebih tajam ya. Aku lihat dari teman-teman BEM FPN pertama misalnya itu detail dan kedekatannya juga lebih matang. Musuh bersama. Tapi kalau kita sekarang itu nggak ada musuh tunggal. Maksudnya kalau nggak bukan musuh lawan kritis dan sebagainya. Emang susah dan emang kultur politik dalam bigger view-nya itu nggak bisa hitam putih juga. Ya. Jadi disitulah. Iya. Memang tantangan di situ. Mungkin kupikir relevan juga kalau dalam hal membangun isu pun piki-piki pilih satu pilih enggak, ya udah itu hak politik, hak isu dan sesuai kompetensi masing-masing juga. Ya, jadi sebenarnya karena itu juga ya akhirnya karena standar kebenaran tadinya mungkin dulu banget ya mundur belakang mungkin hitam putih cukup jelas ya kayak Mas suara tuh enak gitu iya nggak tadi bahkan pas zaman Mas Fatur juga lumayan soal revisi UKPK kan semua orangnya sepakat untuk sepakat. Nah isu itu yang kemudian akhirnya tidak ada kemudian isu yang benar-benar mempersatukan bahkan BBM sekalipun kemarin aku merasa yang kupikir awalnya aku bayangin bakal jadi satu tamparan besar buat gerakan mahasiswa ternyata oh ya nggak juga semua ternyata ya nggak sih. Nah itu aku juga sebenarnya ya sedih ya. Jadi compare itu zaman Fatur. Iya, betul. Cuma ya atau ya kadang mungkin media itu semakin masif juga. Ada orang opini yang ini dan itu juga membuka kacamata kita lebih lebar ada dua sisi dan sebagainya. Itu satu sisi ya pinternya pemerintah. Tapi itu bagian dari komunikasi publik ya. Harus kita tahu juga. Makanya ini juga pertanyaan, aku nggak bisa jawab. Aman. Pihak ya. Iya. Ya paling begini sih begini gambaran mungkin dan aku senang banget bisa undang Khalid karena kan ini satu jadi pembukaan di awal dan apa ya harapannya juga bisa jadi gambaran juga bahwa tadi BMKM tidak semenyenangkan itu satu, yang kedua BMKM ternyata tidak juga membosankan ternyata kan. Tadi kan menyeramkan enggak, membosankan juga seru sekali. Enggak tadi lebih ke jaringnya sih. Karena hari ini kan orang-orang bilangnya your networking is your net worth ya nggak sih kayak. Jadi kamu bahkan dapat banyak untung. Kita dia nggak bilang non material tadi yang kemudian bisa kamu dapatkan mungkin nggak hari ini, gue nggak besok mungkin investasi sosial. Karena sosial capital tadi yang kemudian akhirnya membuat orang lebih yakin karena tadi trust. Kalau muncul kan karena pernah ketemu, pernah kerja bareng toh. Itu kan poin-poin itu sebenarnya. Wow, seru. Mungkin closing statement dari Mas Khalid soal podcast hari ini mungkin. Closing statement. Salah satu yang membuat saya pribadi nggak pernah merasa puas dan juga banyak orang bilang betah-betah banget dan sebagainya justru adalah tentang pemaknaanku positif thinking dan menganggap setiap orang setiap tempat adalah wadah belajar yang baru. Dan gue pikir masuk di BEM yang bersyukur adalah membuat kita terus merasa bodoh juga karena tadi hal-hal baru jejaring dan demikian luasnya. Ya buat teman-teman juga masih muda di UGM kampus terbaik di fakultas yang punya apa keunggulan masing-masing juga jangan pernah merasa cukup, mainlah keluar fakultas, mainlah keluar univ. Dunia itu sangat luar biasa dan harus terus kita explore seluas-luasnya gitu ya. Semangat berproses semua. Makasih banyak Mas Khalid dari pesannya ya. Iya. Tapi itu poin paling penting sih. Dan makasih banyak Mas Khalid sudah hadir di malam hari ini. Semoga sehat selalu, lancar sampai nanti lengser ya. Insyaallah. Ini juga. Iya. Kalau kata orang. Amin ya Allah. Doa semua masa tua kayaknya tuh. Oke, mungkin cukup. Terima kasih banyak Mas Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.